Nat Moy, Iya, Ya. gue yakin lu berdua sama gua kita suka pada nonton konten-konten horor kan? Hmm. Entah film atau bahkan acara TV gitu ya. iya. Ada nggak kira-kira tontonan horor yang sampai sekarang lo masih inget? Yang beneran serem ya? Sampai kalau misalkan lo inget-inget nih, lo masih merinding gitu. Kalau gue pertama kalinya gue nonton horor dan bener-bener ketakutan tuh udah pasti film-film yang tayang di TV dan dibintangin sama Mendiang Susana. Gak tahu kenapa sampai sekarang rasa seremnya tuh bener-bener masih ngebekas aja gitu. Tapi jauh dari apa yang ditayangin di depan layar itu, ternyata banyak banget cerita-cerita mistis di balik layar yang pernah terjadi dan dialamin sama beberapa pendengar Scary Things. Oke, yaudah gimana kalau malam ini kita bacain pengalaman-pengalaman mistis itu? Pengalaman mistis yang nggak mungkin ditayangin di depan layar kita. Cerita pertama gue ini cocok banget sama apa yang barusan lo bilang, Nat. Hmm, Tentang hal-hal yang mungkin terjadi di balik layar suatu tayangan. Dan gue yakin banget, pasti lo gak asing sama jenis acara TV ini nih. Acara yang sempet tren di stasiun TV, apalagi kalau bukan Uji Nyali, hmm, Oke, ya kan? ya, ya. Nah, yang menariknya, cerita yang mau gue bawain ini adalah cerita yang dialamin sama salah satu peserta Uji Nyali itu. Nah, orang-orang yang mungkin dari dulu kita suka tontonin tuh di TV-TV, bisa jadi kita pernah nonton orang ini nih. Sebut aja namanya Bagas. oke. Kejadiannya terjadi waktu pas tahun 2010-an. Bagas tuh kebetulan masih kuliah di salah satu kampus di daerah Surabaya dan dia dapat tawaran buat ikut syuting acara Uji Nyali ini. Bayarannya tuh lumayan gede lah tahun itu. Ditambah lagi katanya bakalan dikasih DP 30-40% dulu. Ya tertarik lah Bagas, diain tuh. Hmm, Di situ Bagas sengaja nggak dikasih tahu tempatnya di mana, soalnya takutnya kalau Bagas udah tahu dia bakalan langsung kayak ngeriset gitu. Jadi pas lagi syuting nggak natural kan. hmm, Udah tuh singkat cerita, selang beberapa hari akhirnya mulai syutingnya. Kayaknya emang sengaja nih, biar vibesnya lebih serem, syutingnya tuh dibikin waktu pas malam Jumat. Pas sampai lokasi tuh dia cuman bisa bengong, sambil mikir bingung kayak, ini lokasi ngerinya apa gitu. hmm. Karena pas Bagas lihat, visualnya tuh beneran kayak cuman rumah terbengkalai, gelap, kayak nggak beraturan. Terus gerbang depannya tuh kayak tinggi banget dan banyak ilalangnya. Bagas mikir kayak apa seremnya gitu. Ternyata satu yang dia nggak tahu, ternyata rumah itu rumah bekas pembunuhan Nat. Oh, Kejadian pembunuhannya waktu pas tahun 2008. Ada satu keluarga kecil, istri sama anaknya masih kecil ya, dibunuh sama suaminya sendiri, ditembak pakai pistol. Terus di akhir, si pelakunya atau si suaminya ini itu bunuh diri juga, nembak diri dia sendiri. Oke. Nah jujur Bagas baru tahu semua itu waktu pas dia nyampe lokasi. Langsung tuh pas Bagas diceritain kayak gitu, Bagas ngerasa kayak sepanjang malam itu hawanya tuh di sana dia ngerasa kayak anget banget. Dia mikir kayak pengen gak jadi, cuman gimana gitu. Bagas udah di DP, terus dia mikir kayak daripada dia nggak punya uang, mau nggak mau dia iyain lah, lanjut tuh syutingnya. hmm, Sebelum mulai Bagas di briefing dulu sama kru TV-nya. Pokoknya syuting tuh cuman bakalan ada 1 jam doang. Di dalam lokasi bakalan ada beberapa kru yang standby buat ngumpet, buat jaga-jaga. Padahal lo tau lah sebenarnya orang-orang kru yang standby itu juga bertugas buat ngasih jump scare biar kelihatannya serem gitu waktu pas lagi syuting. Ya, ya. Pokoknya kalau emang gak kuat disuruh lambain tangan aja sama kayak hal yang udah kita tonton zaman kita kecil lah gitu. hmm. Tapi ada titipan dari kru TV-nya, kalau bisa minimal Bagas tuh 30 menit di sana. Nah Bagas pede lah mikir kayak 30 menit mah gak lama gitu. Bagas masuk ke dalam ruangannya, ditemenin sama 3 kru itu, dan 3 kru tuh mencar masing-masing. Rumahnya tuh beneran terbengkalai, gelap gak ada cahaya, bau pengap. Terus beberapa lantainya pun juga becek karena plafonnya tuh udah berlubang gitu. Dan masih banyak banget properti yang masih ada gitu, jadi kayak gak keambil. Ya, ya, ya. Bagas inget banget, masing-masing kru tuh barusan dipecah, ada yang ke bagian dapur, kamar, sama deket pintu belakang. Tapi lo tau gak Nat? Bagas tuh sempat manggil salah satu kru dan dijawab dari arah dapur. Nah tapi pas coba dideketin sama Bagas, bayangan krunya, tapi ternyata itu cuman bayangan vas bunga doang. Ternyata gak ada siapa-siapa selain Bagas di ruangan itu. Nah Bagas sadar kayak, anjing berarti yang tadi nyautin gue siapa? Jauh dari luar, tiba-tiba Bagas dengar tuh ada suara teriakan dari toa gitu. Orang itu bilang kayak, kita mulai ya, 3,
2, 1 gitu. Langsung tuh buru-buru baliklah Bagas ke posisi awal, duduklah dia. Di situ Bagas nggak perlu nunggu lama. Cuman selang beberapa menit doang, kata si Bagas, kondisi rumah tuh beneran sesek. Suasananya tuh jadi kayak berisik, kayak banyak orang. Bagas ngeliat setiap dinding tuh ada kayak siluet orang jalan. Tapi kayak ukuran tuh beda-beda Binat. Dan nggak cuma satu. Jalannya tuh kesana kemari, ada yang kecil, ada yang gede. Pokoknya kayak di dalam rumah itu tuh beneran kayak ada suatu kegiatan lah gitu. Anjir lah, baru beberapa menit ya. Baru berapa menit Bi. Dan Bagas sadar itu tuh bukan kru, itu beneran setan gitu loh. Dari arah kamar mandi pun yang ruangannya udah gak berwujud, si Bagas denger kayak ada suara cewek lagi mandi sambil bersenandung gitu. Kayak gitu. Anjing merinding gua. Lanjut ya. Nah, tadi kan katanya minimal 30 menit harus di sana ya. Nah, tapi rasanya si Bagas baru 5 menit itu udah kayak lama banget. Iya gitu. pastilah, apalagi masih panjang kan. Iya. Nah, Bagas udah mulai was-was, deg-degan. Bagas cuma bisa merem aja sambil kayak baca-baca doa. Tiba-tiba Bagas dengar bruk 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 gitu. Spontan dia bukalah matanya. Dan dia nggak bakal lupa. Katanya nih ya, Bagas ngeliat persis di lemari jati ujung ruangan tengah. Di atasnya itu ada anak kecil lagi duduk sambil kayak ngebenturin kakinya ke pintu lemari. Jadi suara duk 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 itu dari kakinya si anak itu. Iya. Anak kecil itu katanya bajunya udah full darah, badannya pucat terus banyak lebam. Sama yang paling ngeri katanya di bagian leher tuh, di bagian tenggorokan ya, itu tuh bolong Bi, Nat. Aduh, Dan keluar anjir. darah tuh banyak banget gitu. Aduh. Sambil si anak ini kayak gitu. Anjir. Ngeselin Bagas udah bolak-balik lambain tangan tapi nggak direspon. Nah, pas Bagas samperin kameranya, yang tainya adalah masa dari tadi sambungan kabel ke kamera itu tuh putus Bi, Nat. Kameranya tuh mati dan gak ngerekam sama sekali. Anjir. Bagas sadar lah, berarti selama ini di dalam itu orang-orang luar nggak tahu keadaan Bagas. Iya. Bagas gelagapan, akhirnya dia nekat lah cabut dari ruangan tengah itu buat keluar lewat pintu belakang. Nggak tahu kenapa, padahal nggak dikunci tadi, tapi pintu penghubung area jemuran belakang buat keluar tuh kayak susah banget dibuka Bi. Nah, dan di sini epicnya nih. Sambil usaha ngebuka, Bagas tuh ngeliat sekeliling area jemuran belakang dan dia nemu ada satu tembok kayak di catnya beda gitu. Kayak ini cat lama, terus udah hilang-hilang, terus ditimpa lagi sama cat berikutnya. Kebayang kan? Iya. Jadi kayak rada-rada belang gitulah. Dan warna catnya tuh warna marun. Makin Bagas ngeliat, katanya tuh cat-cat itu tuh makin mudar, sampai Bagas tuh bisa ngeliat ada tulisannya kayak aku diakali oleh orang saja, yang artinya saya selalu dibohongi atau dipermainkan oleh orang terus menerus. Nah tadi kan gue bilang tuh warnanya tuh merah marun kan. Iya. Tapi waktu pas Bagas ngebaca tulisan itu dengan jelas, tiba-tiba tulisan itu tuh berubah jadi kayak warna merah, bau anyir. Dan Bagas sadar itu tuh darah ternyata. Dia langsung lari masuk ke rumah lagi buat nyari pintu, minimal ada yang bisa dia dobrak lah gitu kan. Baik lagi, tapi karena gelap, Bagas nggak tahu denah rumahnya, jadi dia asal tuh ada pintu dia dobrak gitu. Sampai akhirnya dia ngeliat ada kayak cahaya dari sela-sela pintu kaca, dan dia sadar, oh itu tuh pintu depannya tuh fix gitu. Bagas tuh langsung buru-buru lah nyamperin pintu itu. Karena dia udah nggak sabar dan ketakutan, Bagas nggak ngeliat sekeliling, tiba-tiba brak, dia tuh kayak kesandung sama sesuatu yang teksturnya tuh kayak keras gitu. Bagas sambil ketiduran kan dia jatuh ya, jadi kayak ngerusuk gitu badannya kan. Pelan-pelan dia duduk sambil kayak coba ngeraba-raba apa yang dia sandung. Pas dia raba-raba, dia ngerasa kok kayak agak empuk, bentukannya kayak badan. Makin lama dia ngeraba, tiba-tiba tangan Bagas tuh kayak megang sesuatu yang lengket gitu Bihnat. Pas Bagas kremes-kremes gitu, Bagas sadar kalau yang dia pegang itu tuh badan orang. Dan itu tuh badan bocah lebih tepatnya, soalnya nggak panjang, pendek gitu. Iya. Terus dari arah badan yang lagi si Bagas pegang, ada suara bilang ke Bagas sambil ketawa, itu tuh suara anak kecil Bihnat. Dan anak kecil tuh bilang kayak, jangan bilang-bilang ya adek di sini. Aduh. Gitu. Ya langsung lah Bagas lemes banget. Dia bangun terus langsung jalan ke pintu depan kayak gontai gitu karena pusing dan mual. Tapi untungnya pas banget di jalan dari arah luar tuh ada yang kayak ngebuka pintu, dan ternyata itu kru-kru uji nyali itu. Langsung lah Bagas akhirnya diajak keluar dari rumah itu sama si kru-kru itulah, sambil bahkan Bagas kayak ngeluarin darah karena dia muntah-muntah gitu. Udah tuh pokoknya malam itu Bagas nggak ngeluarin uji nyalinya, tapi syukur ternyata yang dia alamin itu tuh udah 30 menitan di situ. Jadi Bagas itu masih kayak udah berhasil lah ngelakuin tugasnya ya, walaupun di tengah jalan dia beres ya. After uji nyali itu, Bagas dianterin pulang ke kosan dan ternyata ada efeknya Bihnat dari malam itu. Apa Moy? Hampir semingguan Bagas nggak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya
Bagas tuh dipanggilin orang pinter gitulah sama teman kuliahnya, takutnya ketempelan gitu kan. Seingat Bagas, tayangan episode Bagas ini tuh bakalan tayang di tengah bulan berikutnya. Pelunasan pembayaran after udah mau tayang. Nah, pas udah tanggalnya, Bagas mintalah pelunasan pembayarannya, ditransfer tuh sama pihak TV-nya. Walaupun pembayaran udah lunas, Nah, tapi tahu nggak? Kata si kru TV ini yang lagi teleponan sama Bagas, katanya episode Bagas itu nggak jadi tayang. Alasannya, kata itu filenya rusak. Bahkan waktu pas lagi syuting, kameranya tuh udah nge-glitch kayak nggak kesambung gitu. Dan dari dalam gak kedengeran sama sekali suara Bagas lagi teriak-teriak. Padahal Bagas udah sekeos itu kan. Tapi kru TV-nya ngerasa kayak santai aja, karena gak kedengeran. Dan syutingan itu tuh putus, gak ke-record sama sekali. Gila, serem banget. Tapi jujur selama ini gue kira acara-acara serem di TV tuh cuma gimmick atau settingan doang, Moy. Iya. Ternyata ini bener-bener terjadi ya. Ya lu syuting di tempat angker yang udah terbengkalai, Nat, ya segimanapun pasti beneran ada setannya kan. Iya, iya. Dan ini sekeos itu, maksudnya jadi agak-agak mubazir gak sih? Iya sebenarnya. Mubazir ya kalau misalkan si musibah dalam tanda kutip ini nggak tayang, kayak sama aja bohong kan? Iya, padahal udah ngeluarin budget juga ya. Kayaknya nggak tahu ya, gue mikir apa ternyata selain kejadian Bagas masih ada tuh beberapa kejadian lain yang kayak gitu juga. Gue mau bacain cerita yang ini gue dapat dari pendengar kita dan masih ada hubungannya sama program di TV. Oke. Ini gue bacain ya. Halo Scary Things, sebelumnya terima kasih ya kalau cerita ini akhirnya dibacain juga. Mumpung bertepatan sama momen Ramadan atau bulan puasa, aku punya cerita pengalaman horor nih. Dan ini pas banget Nat, Moy. Ini tuh kejadian di bulan puasa, kata si orang ini. Dan gak cuman itu, selain bulan puasa, kejadiannya bahkan gak di Indonesia, Tapi di Arab Saudi. Wow. anjir. Di Arab, Moy. Wow. Ternyata di tanah suci kayak gitu pun masih ada kemungkinan ada kehadiran makhluk halus atau setan lah ya. Iya. Ini gue mulai bacain pakai bahasa gue ya, Nat, Moy. Jadi yang ngirim ini ceritanya namanya sebut aja Sasa. Sasa ini kebetulan kerja di salah satu stasiun TV. Nah udah beberapa tahun dia itu jadi semacam tim produserial lah untuk program-program hard news. Nah ini buat kalian kalau misalkan kalian belum tahu, biasanya emang secara jenjang karir atau step karirnya kalau di TV itu mayoritas dimulai dari program hard news dulu. Oke. Nah nanti kalau misalkan dirasa udah mulai mumpuni atau acaranya dapat rating bagus, barulah satu tim ini bisa kayak istilahnya naik level gitu ya. Promosi ya. Atau dapat program-program baru yang programnya itu soft news, jadi lebih santai. Ya. Jadi kayak lo berdarah-darah dulu, lo tunjukin dulu kapasitas lo atau kompetensi lo sebagus apa. Nanti setelah itu lo naik level, bisa lebih nyantai lah kerja lo, nggak serodi itu. Kalau dari si Sasa itu katanya gitu ya. Nah Sasa ini udah kerja di situ, itu tuh ada kali 5 tahunan. Dan selama itu dia udah kayak beneran capek banget sama program hard news. Udah berkali-kali juga minta naik jabatan atau pindah program, tapi nggak pernah di ACC. Sampai akhirnya dia dapet tuh kesempatan buat ngehandle program soft news. Nah kalian pasti tahu kan, kalau di bulan puasa tuh kayak sekarang-sekarang gini nih, di TV-TV tuh pasti ada acara-acara semacam traveling ke tempat-tempat muslim yang bersejarah gitu. Tahu kan ya? Nah pas banget Sasa untuk pertama kalinya itu dapat kesempatan buat join produksian traveling ke Arab Saudi. Tapi ya bisa dibilang ini tuh agak sompral mulutnya si Sasa ini. Karena ya selama 5 tahun dia baru dapat kesempatan itulah. Akhirnya dia nyeletuk ke timnya, dia bilang, awas aja nih kalau sampai sekalinya keluar negeri malah nggak berkesan, capek nunggunya. Sasa bilang gitu. Dan ternyata ucapannya beneran kejadian, Nat, Moy. Sampai sekarang si Sasa ini nggak akan lupa sama pengalamannya dia pas ngerjain program TV di Arab itu. Oke. Perjalanan mereka ini tuh bakal makan waktu sekitar 7-10 hari produksi, kata Sasa gitu, selama ada di sana nih. Nah emang secara rute itu tuh ke beberapa tempat, ke Madinah sekaligus ke beberapa daerah di sekitarnya. Di kota-kota lain di sekitar Madinah gitu ya. Nah Sasa ini juga lupa sebenarnya nama-nama daerahnya gimana. Tapi intinya dari 7-10 hari itu tetap aja ada hari yang free
buat kru-kru pada istirahat atau misal pengen jalan-jalan keliling gitu ya. Nah, perjalanan alhamdulillahnya sih lancar. Di beberapa hari pertama sampainya di sana, Sasa sama tim istirahat, terus langsung produksi tuh jalan, ambil footage dan segala macem. Di sela-sela syuting itu, Sasa sekali juga misah lah buat istirahat duduk di pinggir jalan sana, misah sama kru-kru lain. Nah, nggak tahu kenapa, tapi intinya kondisi jalan itu di situ ya pas mereka lagi syuting itu lagi sepi banget. Sesekali ada rombongan tur yang lagi jalan lah ngelewatin dia. Sasa ini kalau itu semacam rombongan tur, soalnya kayak biasa kan kalau misalkan tur tuh pakainya sama semua, kayak dapet seragam gitu kan. Nah, Sasa sempet selintas ngedengerin obrolan dari rombongan itu. Kalau dari bahasanya, Sasa ngedenger itu kayak bahasa Melayu. Tapi momen aneh pertama tuh ada di sini nih. Jadi kejadiannya itu di area sekitaran kota Madinah lah pokoknya. Pas si Sasa ini misah buat duduk sendirian di salah satu tepi jalan, tiba-tiba dari jauh ada ibu-ibu. Pakaiannya tuh kayak gamis panjang gitu, serba hitam, dan ibu-ibu ini lari pincang ke arah Sasa. Buat gambaran ya, jadi ibu ini tuh secara looks-nya kelihatan kayak orang Melayu aja. Nah cuman matanya tuh full putih kayak katarak gitu loh. Terus sekujur badannya bahkan sampai mukanya itu udah pada keriput gitu. Nah Sasa di situ kaget dan kasihan. Takutnya si ibu-ibu ini tuh ketinggalan sama rombongan yang barusan dilihat. Sama Sasa akhirnya ditanya ke ibu-ibu ini, "Ibu mau kemana? Ibu nyari siapa?" Karena kayak dia merasa mungkin si ibu ini tahu tuh bahasanya dia gitu kan, karena mungkin Melayu ya. Lalu tahu nggak? Si ibu-ibu ini malah jawab, "Saya ingin bertemu kamu. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Anjing keren banget. Saya yakin kamu tidak akan melupakan perjalanan kamu selama di sini." Serem banget. Dia bilang gitu. Hah? Sasa ya nggak bohong, dia ingat banget nih sama apa yang dibilang sama si ibu ini. Ditanya sama Sasa, gimana bu? Maksudnya apa ya? Pokoknya jawaban terakhir si ibu ini cuma bilang, "Kamu harus hati-hati dengan ucapan dan juga langkahmu. Jika kamu pergi ke utara, jangan berlama-lama di sana, kecuali kamu memang ingin menemuinya." Katanya gitu. Wow. Random banget kan sebenarnya. Nah itu sebenarnya kondisi masih sore, tapi ya karena ngelihat hal yang kayak gitu, selain bingung dia juga merinding. Sasa langsung cabut lah, nggak pakai pamitan sama si ibu-ibu ini. Bahkan di setiap Sasa ini jalan ngejauh, dia tuh sambil terus ngelihat ke arah belakang. Nah si ibu-ibu ini masih berdiri tuh di situ, bahkan ngelambai-lambain tangan gitu sambil senyum aneh ke arah Sasa. Dan sesekali jarinya tuh nunjuk ke arah utara, yang mana si ibu ini tunjukin. Nah pas Sasa udah di depan teman-temannya nih, udah deket situ, Sasa langsung panik. Dia ceritain lah sama apa yang dia temuin barusan. Cuman pas Sasa lagi cerita-cerita terus nunjuk ke arah si ibu ini, nunjuk ke belakang. Ingat kan si ibu-ibu itu tuh jalannya agak susah karena pincang, ya kan? Tapi cuman kayak ya 1-2 menit aja, tiba-tiba hilang si ibu ini. Sasa udah nggak bisa ngeliat lagi si ibu-ibu itu ada di situ. Udah benar-benar nggak ada sama sekali jejaknya. Nah itu baru pengalaman aneh pertama yang dirasain sama Sasa. Udah tuh, syuting hari itu selesai lah pokoknya sebelum maghrib. Mereka balik ke penginapan, istirahat, sholat, bebersih. Terus malamnya Sasa sama temen-temennya itu duduk-duduk nongkrong gitulah di semacam rooftop hotel. Nah obrolannya ya masih sama tentang pengalaman yang gak masuk akal yang dialamin sama Sasa tadi sore. Oke. Nah gara-gara ngobrolin itu, obrolan tuh akhirnya ngerembet-rembet tuh kemana-mana. Sampai muncul pertanyaan, emangnya di Arab ada setan ya? Kan di sini tempatnya orang-orang ibadah. Ya suci. Iya, gitu ya. haji, umroh gitu kan. Nah di situ tuh ada salah satu temennya Sasa ini nyeletuk, bilang kalau katanya di Arab tuh malah tetap ada setan. Bahkan setannya ini bisa dibilang next level kalau dibanding di Indonesia. Katanya gitu. Nah namanya juga ngobrol santai nongkrong gitu ya. Ya anak-anak di situ pada nyautin statement barusan, tapi ya pada sompral gitu. Salah satunya Sasa. Sasa bilang, "Awas aja kalau benar ada setan yang ganggu perjalanan gue pukul." Karena ya dia ngerasa gue udah jalan-jalan jauh, harusnya perjalanan gue berkesan nih. Ekspektasinya gitu, walaupun ya nggak bisa dibenerin juga kan. Apalagi omongannya tuh juga nggak sopan lah dia ngomong kayak gitu kan. Udah tuh, habis dari ngobrol, udah selesai, mereka balik masing-masing ke kamar yang udah dipesenin gitu ya. Dan pas si Sasa ini jalan ke arah kamarnya, dia tuh inget, katanya
dari ujung lorong kelihatan kayak ada orang berdiri gitu. Berdiri aja anteng, pakai gamis hitam panjang, terus kulitnya juga hitam legam gitu. Dari jauh yang kelihatan pokoknya cuman warna putih di matanya yang gak begitu gede juga. Sasa ngeliat kayak gitu agak-agak takut lah. Dia langsung lari, dia buru-buru masuk kamarnya. Takut dia diapa-apain kan sama si orang ini. Baru juga beberapa detik Sasa masuk ke kamar dan udah ngunci pintunya. Tiba-tiba tok tok tok, tok tok tok. Ada yang ngetok pintu kamarnya dia. Sasa panggil dari dalam, tapi gak ada yang nyaut. Ketokan pintunya tuh makin lama makin kenceng, Nat, Moy. Kan kalau misalkan di pintu kamar hotel tuh suka ada kayak door viewer gitu kan, kayak ngintip gitu dari lubang pintu ya. Dia ngintip lah keluar. Nah, seingat dia, lampu lorong itu tadinya nyala full. Ya kalau misalkan gelap, nggak mungkin dia bisa masuk kamar juga dong. Kalau nggak kelihatan jalannya kan. Tadinya tuh terang. Tapi kenapa pas dia ngintip lewat lubang itu, tiba-tiba tuh gelap jadi full hitam gitu. Jadi kayak kesannya lorongnya dia tuh benar-benar gelap gulita. Sasa diem aja tuh di situ. Dia nggak bersuara sambil dia terus ngeliat dari lubang itu, dia ngintip. Tiba-tiba warna hitam gelap yang tadi dia lihat di lubang pintu itu kayak kedap-kedip cepet banget gitu loh, Nat, Moy. Dan pas kedap-kedip itu, Sasa bisa ngeliat kalau di sekitar warna hitam itu kayak ada warna putih kecil dikit gitu loh ngiterin. Kayak mata gitu. Di situ Sasa langsung inget kayak nggak asing. Yang dia lihat di lubang pintu itu ternyata persis sama mata dari sosok yang ada di ujung lorong lantai hotel dia tadi. Bangsat, diintipin berarti. Diintipin balik. Pintunya tuh beneran malah jadi digedor-gedor gitu dari luar. Gila. Makin kenceng. Sasa mundur tuh karena dia takut banget kan. Gak tahu harus apa. Yang lewat di kepala dia tuh di detik itu cuman yaudah dia sholat sambil baca-baca doa aja buat minta perlindungan gitu. Dan bener aja, Nat, Moy, suara dobrakan yang tadi tuh yang tetap ada waktu dia wudhu, sholat segala macam, itu lama-lama pelan-pelan hilang dan gak ganggu Sasa lagi. Lanjutlah ke besokannya. Jadi agenda hari itu emang sesuai rencana. Mereka tuh bakal ngambil beberapa footage di kota Madinah dan sekitarnya. Nah, sengaja berangkat tuh agak pagi biar bisa dapat banyak stok lah intinya. Tapi gara-gara kejadian tadi malam, Sasa ngerasa bangun tidur tuh jadi kayak pegel banget. Jadi kayak berat, terus berimbas ke badannya jadi rada-rada lemes. Nah, Sasa sebenarnya udah disuruh buat istirahat aja di hotel, nggak usah ikut. Cuman ya mau gimana? Dia juga kalau misalkan sendirian di hotel, parno. Iya lagi. Ya udahlah, mau nggak mau akhirnya Sasa tetap join ke perjalanan barengan sama kru-krunya. Sampai akhirnya sore hari tuh stop di spot terakhir lah, dimana mereka di situ bakal istirahat sekalian ambil footage. Kalau secara jarak, sebenarnya Sasa sempat lihat pas paginya, dia lihat di maps itu tuh jauh banget. Ada kali sebenarnya ratusan kilo kalau dari pusat kota Madinah atau tempat si Sasa ini nginap. Nah, dia clueless, dia nggak tahu kalau itu tuh di mana dan ada apa di situ. Yang dia tahu dari temennya, di situ pokoknya ada tempat yang udah dinobatkan jadi semacam warisan dunia gitu. Nah, kalau kata tour guide-nya, jangan mampir ke tempat itu. Kalaupun memang harus ngelewatin, ya dipercepat aja langkahnya, nggak tahu kenapa. Nah, seperti biasa, Sasa ini misahin diri buat duduk di pinggir jalan sambil terus kepo tuh ngelihat ke arah bangunan-bangunan tadi. Nah, lu tau nggak? Sasa di situ ngelihat sosok ibu-ibu yang sama yang dia ketemu di sekitaran Madinah kemarin. Gila. Tapi di situ si ibu-ibu ini nggak pincang jalannya. Kan katanya bangunan-bangunan tadi itu ya dalam tanda kutip lebih baik dijauhi. Tapi sosok ini tuh malah kelihatan jalan ke sana kemari gitu di depan bangunan itu. Kayak kebingungan nyari jalan gitu loh. Diam-diam Sasa tuh malah nekat jalan buat nyamperin si ibu-ibu ini. Jalan. Sekarang malah giliran Sasa yang kehilangan jejak dan malah nyasar gitu. Lama di dalam sana. Hawanya beneran gak enak aja tuh di situ, kata Sasa. Tiba-tiba jadi ngap, sesek, gak dingin, gak panas. Terus di setiap lubang bangunan yang ada di sana tuh kayak ada bayangan hitam legam yang lagi pada ngintip ngeliatin Sasa gitu loh. Dari jauh kedengeran ada suara ibu-ibu bilang, "Assalamualaikum." Sama Sasa diikutin lah sumber suaranya. Siapa tahu nemu jalan keluar kan. Pas nyampe di pertigaan, Sasa langsung belok kiri. Tahu nggak apa yang Sasa lihat? Apa? Pas banget Sasa belok kiri, itu cepet banget tiba-tiba ada sosok ibu-ibu yang tadi itu udah berdiri pas banget di depan Sasa. Nggak ada satu jengkal pun
posisi wajah mereka tuh ngadep-ngadepan. Dan di belakangnya ibu-ibu ini kayak ada rombongan jemaah perempuan gitu pada nunduk semua. Dan gamisnya hitam panjang. Wah, Sosok itu langsung bilang, "Assalamualaikum," tepat di depan wajahnya Sasa. Dan katanya semua rombongan ini tuh yang ada di belakang si ibu ini itu kayak jalan ke arah Sasa, terus nabrakin badannya satu-satu, sampai akhirnya sosok paling belakang yang nabrakin si Sasa itu gede banget Nat, boy. Tingginya ada kali 3 meteran. Hah? Serba hitam juga bajunya. Dan matanya hitam, nyisain putih sedikit di sekeliling matanya itu. Ternyata sosok ini adalah sosok yang dia lihat di hotel tadi malam, wow. yang dia Gila. nginep, yang tempat dia nginep itu. Sosok itu kenceng banget jalan nabrakin diri ke badan Sasa. Udah, itu doang yang dia inget. Karena habis itu katanya dia pingsan di tempat itu. Katanya baru setelah maghrib Sasa tuh ditemuin sama temen-temennya di atas bantuan dari tour guide tadi. Udah, pokoknya Sasa buru-buru dibawa buat cabut dari tempat itu dan balik ke Madinah buat istirahat. Dan di situ semuanya baru tahu kalau ternyata tempat yang tadi mereka samperin itu namanya Al-Ula. Secara lokasi itu ada di utara dari Madinah. Nah, orang-orang Arab percaya kalau tempat ini tuh terkutuk dan jadi sarangnya jin atau setan jahat di sana. Bahkan ada katanya kisah yang nyeritain kalau Nabi Muhammad itu dulu pernah ngelewatin daerah itu dan harus mempercepat langkahnya dia. Bahkan sampai perlu nutupin kepalanya dengan kain selendang. Nah, sesuai kepercayaan di sana sih, katanya semakin lama kita berada di sekitaran daerah itu, nanti kita bisa jadi ikut diajak ngerasain penderitaan yang dialamin sama penduduk di situ dari dulu. Anjing. Gue penasaran sih sebenarnya. Gue yakin si ibu itu bukan orang Indo. Ibu itu beneran setan yang emang menjelma jadi orang Indo dan ngingetin si Sasa kali ya. Iya bener. Mungkin ya. Muibi, Iya. kalian sepakat nggak? Dari semua film horor yang ada, khususnya film Indonesia, sosok paling ikonik nomor 1 tuh Mendiang Susana. Sepakat gue. Setuju. Karena apapun sosok hantu yang beliau peranin tuh beneran bisa jadi serem banget. Apalagi pesona horornya nih sampai ke bawah terus sama Susana, bahkan di kehidupan sehari-hari. Tapi ternyata yang ngerasain takut pas nonton film-film Susana tuh nggak cuma kita doang. Di luar sana banyak yang ngerasain juga. Bahkan percaya atau enggak, ada orang yang katanya sampai dapet teror-teror setan, persis kayak di film-film itu. Anjir, serius lu? Iya. Wow. Ini sebenarnya cerita yang selama ini selalu disimpan dan jarang banget diceritain sama Aliza. Bahkan ada kali hampir 15 tahunan lebih cerita ini. Oh. Pokoknya momen ini tuh pas Aliza masih kelas 3 SMP. Dan kenapa gak pernah diceritain ke siapa-siapa? Soalnya ini tuh cerita pengalaman yang dialamin sama keponakannya sendiri, namanya Deva. Aliza gak pernah berani nyeritain ini ke keponakannya juga, bahkan sampai sekarang. Soalnya dia tuh takut, jadi kayak trauma atau kepikiran gitu. Jadi intinya kakak kandungnya Aliza ini tuh udah nikah, tinggal sama suaminya, terus punya anak kecil umur 4-5 tahun. Kakaknya sama suaminya ini tuh sama-sama kerja, jadi dari pagi sampai menuju maghrib tuh mereka gak ada di rumah. Nah makanya karena si kakaknya ini tuh sibuk dua-duanya, mereka tuh akhirnya nge-hire ART, namanya Mbak Karmi. Sama kayak ART pada umumnya, tugasnya banyak, dari masak, beberes rumah, sampai ngebantu nyiapin apapun lah buat kebutuhan keluarga ini. Nah karena banyak tugas, si Mbak Karmi ini tuh jadi sering ninggalin Deva di ruang TV. Jadi si Deva ini nonton TV biar anteng. Nah kalian inget kan dulu tuh film-film horor Susana jadwal tayangnya di TV tuh siang-siang. Jadi yang selama ini Mbak Karmi gak tahu, ternyata hampir setiap hari Deva tuh duduk nonton TV berjam-jam buat nonton film setan. Pokoknya kalau lagi gak ada suara si Deva manggil, Mbak Karmi bakal tetap fokus sama kerjaannya. Sejauh ini tuh sebenarnya gak ada yang aneh, setiap nonton TV pun si Deva anteng. Tapi lama-kelamaan si Mbak Karmi ini tuh kayak ngerasa rumah jadi lebih ramai dari biasanya. Kayak jadi riuh, ricuh gitu. Dan itu sumber suaranya dari arah ruang TV. Suaranya tuh ketawa-tawa dari suara anak kecil sampai suara orang tua. Dan bener aja tuh,
setiap kali Mbak Karmini diem-diem ngintip dari kaca yang ngarah ke ruang TV, dia jelas banget ngeliat si Deva ini tuh nonton film horor sambil kayak sering nengokin kepalanya ke samping atau bahkan ke belakang. Kayak lagi ngobrol sama orang gitu loh. Pokoknya kelihatan asik sendiri, padahal di situ Deva tuh bener-bener sendirian. Mbak Karmi ini tuh kalau misalkan udah ketakutan biasanya nyoba buat matiin TV-nya. Tapi setiap Mbak Karmi bilang gitu, Deva tuh malah jadi marah-marah sampai nangis ngerengek-rengek. Dan tiap si Deva lagi ngapain, misalkan lagi disuapin buat makan, dimandiin, atau sesimpel diajak jalan-jalan keliling komplek, Deva ini tuh jadi suka nunjuk-nunjuk ngasal gitu. Terus tiba-tiba lari, nyamperin pinggir sungai, ujung lapangan, sampai rumah kosong juga disamperin sama si Deva. Dan kalimat yang selalu dia ucapin ke Mbak Karmi adalah, "Mbak, ada yang mirip di film Susana." Anjing. Nah, ini tuh pengalaman terakhir yang bikin Mbak Karmi ini tuh fix mutusin buat keluar gak ngelanjutin kerjaannya dia. Jadi satu hari Mbak Karmi tuh lagi sibuk ngerjain tugasnya, terus Deva tuh lagi sendirian nonton TV. Mbak Karmi lewat tuh di ruangan TV, dan ternyata Deva tuh udah ketiduran di sofa depan TV. Akhirnya si Mbak Karmi langsung nyamperin, niatnya buat ngegotong si Deva dibawa ke kamarnya. Sebelum ngegotong si Deva, Mbak Karmi ini nyoba buat matiin TV-nya dulu pelan-pelan biar gak ngebangunin si Deva. Dan kalian tahu nggak, kata Mbak Karmi, pas TV-nya dimatiin, layar TV-nya tuh berubah jadi hitam, mantulin bayangan gitu. Katanya Mbak Karmi tuh ngeliat jelas banget, kayak banyak orang gitu lagi duduk di sofa belakangnya. Anjing. Sofa yang dipakai si Deva tidur tuh. Iya. Dari anak kecil sampai orang tua. Tapi tatapannya tuh kosong ke arah TV. Mereka satu persatu tuh kayak nurunin senyumnya, jadi cemberut serem gitu. Katanya ujung bibir sosok-sosok ini pas cemberut tuh bisa sampai nyentuh atau ngelebihin dagu gitu panjangnya. Wow. Pokoknya di hari itu Mbak Karmi gak jadi nidurin Deva ke kamarnya. Dia malah nidurin Deva di kursi halaman depan rumah sambil nungguin kakaknya Aliza pulang kerja. Beberapa hari si kakaknya Aliza ini bingung mau nitipin anaknya kemana. Soalnya kebetulan keluarganya tuh pada jauh-jauh dari daerahnya. Nah di sini nih momennya. Pertama kalinya si Aliza nawarin diri buat ngejagain keponakannya ini sambil nunggu ada ART baru. Kebetulan Aliza ini tuh baru selesai ujian nasional. Jadi ini tuh lagi momen-momennya libur sekolah sebelum daftar SMA. Selain itu si keponakannya ini tuh juga kehitung deket lah sama Aliza. Jadi lebih gampang nih harusnya. Di awal-awal nemenin, Aliza banyak nanya nih ke Deva, biasanya kalau sama Mbak Karmi ngapain aja? Katanya sih ya makan, tidur siang, jalan-jalan, sama nonton TV. Awalnya si Aliza nih sosokan idealis, gak pengen kasih waktu ke keponakannya buat nonton TV. Tapi ya gak bisa, akhirnya dia kasih juga lah nonton TV. Dan seperti biasa, yang ditontonin sama keponakannya ini tuh film-film horor lagi, film-film Susana. Aliza sempat nanya tuh ke Deva yang kelihatan lagi fokus banget nonton TV. "Dek, Ade emang gak takut nonton itu?" Dan si Deva tuh malah ngejawab, "Enggak onti, kan yang di situ sama kayak yang nemenin Deva di sini." Jadi si Deva nih bilang kalau sosok-sosok setan yang ada di filmnya tuh katanya setiap hari nemenin dia selama di rumah. Dan udah tuh, di situ Aliza masih coba cuek aja lah, mungkin karena anak kecil aja kan. Ngomongnya suka ngasal. Sampai suatu hari dia tuh inget banget udah mau sore tuh. Kondisinya udah mendung banget, mau hujan. Di momen ini Aliza tuh yakin banget kalau dia tuh ngelihat Deva udah ketiduran di sofa depan TV. Makanya pelan-pelan dia ngangkat lah buat dipindahin ke kamar. Nah karena di luar lagi mendung, jadi gak ada cahaya kan yang masuk ke jendela kamar. Jadi kamarnya tuh sore itu emang beneran gelap aja. Udah tuh Aliza ikut tidur di sebelah Deva. Dan pas Aliza gak sengaja ngebalikin badannya ke arah Deva, terus meluk si keponakannya, dia ngerasa kayak ada yang aneh Bi. Jadi posisi mereka tidur di kasur itu, Aliza, Deva, terus ada satu guling setelah posisinya si Deva. Tapi katanya pas Aliza ini naruh tangannya sampai di bagian guling itu, katanya si guling ini tuh gak empuk, gak kayak guling pada umumnya. Jadi keras, bener-bener keras banget, tapi bentuknya tuh bertekstur. Dan gilanya lagi, tiba-tiba gulingnya tuh kayak nambah jumlahnya, gak cuma satu. Di sampingnya Deva ada satu kan tadi yang bentuknya keras terus aneh. Nah di samping-sampingnya lagi pas Aliza raba ada lagi sekitar 2-3. Di situ Aliza udah mulai panik tuh, tapi dia takut teriak soalnya takut malah keponakannya bangun kan. Akhirnya pelan-pelan si Aliza nih lebih mepetin badannya ke Deva biar tangannya tuh bisa lebih jauh buat ngeraba sosok itu kan.
makin diraba, tiba-tiba tuh kayak ada suara ngedehem gitu, kayak. Anjing. Dan di tengah gelapnya kamar, pelan-pelan sosok yang dikira guling itu pada ngerubah posisi jadi kayak duduk letter L gitu. Sosoknya hitam dan gede banget. Terus sosoknya tuh beda-beda. Ada yang gondrong, ada yang gemuk banget, dan ada yang pakai gaun putih panjang, tapi di badan bagian belakangnya kayak ada luka lubang gede gitu. Jadi Langsung kayak sendal bolong. betul, Moy. Anjing. Akhirnya di situ Aliza langsung lari keluar kamar, dan pas Aliza ini lagi lari ke arah ruang yang masih ada suara TV, di situ ternyata si Deva tuh masih duduk di ruangan TV sambil nonton TV. Anjir. Dan sosok di film yang lagi ditonton Deva ini mirip sama sosok yang tadi dilihat sama Aliza di kamar. Maksa banget. Di situ Aliza buru-buru karena udah saking takutnya dia ngegendong Deva buat masuk ke kamar kakaknya. Siapa tahu di sana lebih aman kan dari gangguan. Ya. Dari luar rumah, tiba-tiba ada suara kayak putaran kunci gitu, terus pintu kebuka. Pelan-pelan ada suara langkah kaki ngedeket, terus ada suara cewek bilang, "Za, kamu di mana, Za?" Fix itu suara kakaknya kan yang baru balik kerja. Ya. Di situ Aliza jadi tenang tuh, terus buru-buru turun kasur buat buka pintu kamarnya. Dan belum sampai dia buka gagang pintunya, ada SMS masuk ke HP-nya dia. Dan isi SMS-nya adalah dari kakaknya yang bilang kalau masih kejebak banjir di jalan. Mampus. Terus suasana rumah tuh langsung berubah jadi hening banget, kayak gak ada siapa-siapa di luar kamar. Pokoknya intinya dengan segala pengalaman mistis yang dicoba diceritain sama Aliza ke keluarga kakaknya ini, akhirnya diputusin lah buat semacam manggil kiai atau orang pintar gitu buat ngecek rumahnya. Dan ternyata di luar dari film horor Susana yang ditonton Deva itu, ternyata rumahnya mereka ini tuh bisa dibilang angker. Karena katanya si kakaknya Aliza ini tuh lupa buat semacam ngedoain rumahnya gitu waktu mereka pertama kali tinggal di sana. Jadi setan-setan di sana tuh kayak belum welcome lah sama kehadiran keluarga kakaknya Aliza yang dianggap jadi kayak kurang sopan gitu. Anjir, berarti bisa jadi sebenarnya film-film yang kita tonton tuh bisa jadi nyata atas kejadian itu ya. Itu dia maksud gua, kan penunggu rumah itu kan, tapi malah jadi menyerupai Susana gitu. Jadi anjing, menurut gua jadi serem banget sih. Karena kalau misalkan kita nonton film horor atau nonton acara horor di TV, dari beberapa yang gue tahu, kalau misalkan masuk ke mimpi, itu adalah beberapa atau bahkan sering gitu ya. Cuman kalau misalkan sampai ke kejadian nyata, wah itu udah beyond banget sih. Menurut gue kayak hampir gak mungkin gitu. Atau bahkan lu pernah ngalamin kayak gitu?